Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Pemirsa Batu Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah yang menarik ya, yang diriwayatkan oleh As-Sahihain, di dalam As-Sahihain, tentang detik-detik terakhir wafatnya Abu Talib. Ya, kita tahu Abu Talib pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terkenal selama puluhan tahun dari umurnya menjadi backupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melindungi keponakannya lebih daripada melindungi anak kandungnya. Bahkan kita tahu dalam sirah, ketika terdengar rencana orang-orang Quraisy akan menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib, putranya, untuk tidur di kasurnya Rasulullah. Sehingga kalau ternyata berita itu benar dan mereka nekat masuk ke kamar Rasulullah dan mungkin menikam Rasulullah dari balik selimut, yang jadi korban bukan keponakan, tapi adalah anaknya sendiri. Subhanallah. Al-kisah Nabi SAW yang telah berpuluh tahun mendakwahi Abu Talib, tentunya beliau sebagai sang keponakan sangat mengharapkan Islamnya Abu Talib, pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam haditsul lamma hadara Abu Talib bin al-wafah, ketika Abu Talib ini menghadapi kematian, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ternyata ada dua orang teman dekatnya Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk bersyahadat. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Dengan satu kalimat yang kau ucapkan ini, aku akan membelamu di hadapan Allah. Aku yang akan menjadi, bahasa kita mungkin, akan menjadi pengacaramu nanti ketika engkau diadili oleh Allah. Subhanallah. Namun kedua orang teman jahatnya ini mengatakan kepada Abu Talib, Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, kau nggak suka ya dengan ajaran bapakmu? Karena apa para pemirsa? Ketika Abu Talib mau berikrar la ilaha illallah, otomatis dia telah melepaskan tangannya, telah berlepas diri, menyatakan ajaran bapaknya, ajaran syirik itu adalah ajaran yang batil. Itu konsekuensi yang sangat difahami oleh Abu Talib dan oleh seluruh kaum musyrikin yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini mengingatkan, konsekuensinya nih, kalau kamu bersyahadat berarti kamu nggak suka dong dengan tradisi nenek moyangmu. Dan Abu Talib adalah orang yang sangat menghargai tradisi leluhur. Dia bingung. Nabi ngajak lagi, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai ammi, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah. Kembali Abu Talib dan Abdullah bin Abi Umayyah hanya mengingatkannya dengan satu konsekuensi ini. Kau nggak suka ya dengan ajaran nenek moyangmu. Dan akhirnya para pemirsa, Abu Talib mati tidak bersyahadat. Mati dengan membawa keyakinan nenek moyangnya yang musyrik. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Ada dua pelajaran penting. Ada banyak, tapi salah satunya ada dua. Yang pertama adalah bahayanya seseorang memiliki teman-teman yang tidak baik. Oleh karena itu, Nabi sendiri mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti agama orang-orang dekatnya dia. Perhatikan, dengan siapa engkau berteman dekat? As-sahibus sahib. Sahib adalah yang nyeret kita. Anda berteman dengan orang-orang baik, Anda akan diarahkan kepada yang baik-baik.
Anda berteman dengan orang yang tidak baik, Anda akan jadi tidak baik. Anda berteman dengan orang yang rapi, Anda akan ikut rapi. Anda berteman dengan orang yang tidak pernah memperhatikan penampilan, juga akan seperti itu. Jadi, hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan pemilih kawan. Kemudian, pelajaran yang kedua adalah bahwasanya kebenaran itu ada konsekuensinya. Jangan pernah kita lupakan bahwasanya mengikuti kebenaran itu selalu akan enak, tidak ada tantangan, tidak ada yang membenci, tidak ada yang akan mengganggu. Jangan, kita akan bermimpi kalau seperti itu. Kebenaran ada konsekuensinya. Dan salah satu yang paling sering menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran setelah dia tahu ya, bukan sebelum dia tahu, setelah dia tahu, kenapa dia nggak ikuti kebenaran itu adalah karena dia tidak siap dengan konsekuensinya. Karena dia harus merubah tradisi, karena dia harus merubah kebiasaan. Dan manusia punya kecenderungan dia tidak ingin merubah kebiasaannya. Tapi ternyata harganya sangat mahal sekali ini. Kalau kita tidak lawan perasaan tidak enak merubah kebiasaan, perasaan saya sudah terbiasa, masa saya harus rubah? Kalau kita nggak lawan perasaan ini, maka konsekuensinya, na'udzubillah, seseorang akan tetap di atas kebatilan. Oleh karena itu Islam datang dengan konsep merubah kebiasaan-kebiasaan yang batil, kebiasaan yang buruk, merubah keyakinan yang tidak berdasar kepada ilmu, diarahkan kepada kebiasaan yang baik yang diridhoi oleh Allah, kepada keyakinan yang berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita agar jangan sembarangan dalam bergaul dan agar kita siap dengan konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.